Shalom Bapak Ibu yang hadir di sini, adik-adikku, Anda semua orang yang hebat hadir di sini. Walaupun dua hal yang kita harus terobosi. Yang pertama masih PPKM. Apa itu kepanjangan PPKM? Kayaknya nggak begitu jelas. Kalau Anda tanya saya, apa itu PPKM? Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu cuma terlalu panjang. Ya, PPKM-nya terlalu panjang gitu loh. Perpanjang terus maksud saya ya, nggak habis-habis ya. Baik, tapi kita mengikutinya dan sekarang hujan juga di luar, tapi Anda hadir di sini bahwa Anda memang mengerti kenapa kita mesti harus bersekutu. Dan buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir, Anda bukan orang yang tertolak atau orang yang menyendiri, tetapi Anda mengerti bagaimana mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya sambut Bapak Ibu, persiapkan diri. Selama beberapa menit kita akan mengikuti ibadah, terutama juga kita ada perjamuan kudus. Dan demikian juga saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang mungkin mengalami pergumulan atau saudaranya, ya atau sendiri atau saudaranya. Ketika Anda mengikuti ibadah ini, di monitor Anda nanti arahkan tangan. Ya saat waktu saya minta, saya akan berdoa. Percayalah bahwa kita memang dibatasi karena distancing, ya. Kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita masih bisa bertemu untuk secara visual ya. Jadi kita bisa lihat dengan visual, Anda dimonitor. Dan buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, tentulah Anda di tempat ini bukan orang asing, bahkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Selamat datang untuk bersama-sama di tempat ini. Jika ada Anda betul kali pertama hadir, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Jadi staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Dengan demikian juga saya mau berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, ya. Jadi seturut dengan apa yang menjadi pergumulan itu dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang peduli. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan pelajari firman Tuhan. Dan saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-5. Pagi tadi kita sudah sharing di sini dan menarik buat saya untuk selalu saya jawantarakan, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ajak kita sama-sama untuk menyimaknya. Jadi Yohanes pasal yang ke-5, mungkin di layar monitor sudah ditampilkan. Pasal yang ke-14 dan 15, 2 ayat saya ambil dari peristiwa seorang yang 38 tahun mengalami sakit. Nah, kita berkata, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah disembuhkan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah sembuhkan dia. Sama-sama katakan apa? Amin. 2 ayat saja. Ketika Anda mendengar apa yang saya katakan, mendengar apa yang saya bacakan dari ayat pertama, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia, siapa dia? Memang di sini tidak disebutkan namanya, tetapi jelas kita tahu bahwa dia adalah seorang yang 38 tahun, saya menggunakan istilah terkapar. Terkapar berarti tak berdaya, dan bukan waktu yang terlalu singkat, 38 tahun. Memang ada yang berkata 38 tahun juga bukan waktu yang terlalu lama, kalau kita mikirin lama, tahu-tahu lewat saja gitu loh ya. Lepas daripada itu yang saya mau ajak kita mengerti tentang peristiwa ini. 38 tahun terkapar tak berdaya lalu mengalami kasih karunia. Nah itulah yang menjadi isu untuk kita share pada malam ini. Pagi tadi saya sudah sampaikan buat Bapak Ibu yang sudah mengikutinya, ikuti lagi. Barangkali ada penambahan-penambahan dengan statement-statement tambahan dari Tuhan melalui saya. Ada 4 hal paling pertama. Bagaimana dia mengalami kasih karunia dan apa reaksi daripada kasih karunia yang dia terima. Selama 38 tahun, bukan waktu yang terlalu singkat untuk menderita. Dan ketika dia mengalami kasih karunia, bagaimana reaksi seseorang yang telah mengalami kasih karunia. Nah itu yang menjadi isunya dan itu yang menjadi satu topik untuk kita. Suatu
sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Minimal melalui peristiwa itu memberi inspirasi buat kita. Dalam pembacaan tadi ada 4 hal. Yang pertama Alkitab katakan apa? Ada satu kalimat berkata, kamu telah sembuh. Ya, jangan buat dosa lagi. Karena ada kalimat, ada sebuah dialog dalam narasinya seperti itu. Artinya apa? Artinya orang itu memang telah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan dia? Karena waktu Tuhan Yesus bertemu dengan dia itu di Bait Allah. Ya. Tetapi di situ narasinya berkata, kamu telah sembuh, berarti memang sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Nah, kita lihat di ayat pasal yang sama, ayat yang ke 5 dan 6. Boleh tolong dibukakan ya, 5 dan 6. Dan di sini bisa memberikan kita satu keterbukaan, ada sesuatu yang terjadi di situ. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Keterangan demikian. Lalu siapa namanya? Ya, kita lihat di ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Tuhan Yesus lihat orang itu. Kalimat pertama sama juga, orang itu sakit 38 tahun. Dan karena itu, ya karena ia tahu, ya di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, Tuhan tahu loh ya, dalam keadaan itu. Saya agak menjawantarakan ayat kalimat per kalimat. Di situ katakan bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Nah, ini namanya kali ya. Maukah engkau sembuh? Karena ini menunjukkan kepada identitas. Maukah engkau sembuh? Suatu identitas, suatu pertanyaannya. Kalau Anda ditanya, maukah engkau sembuh? Gimana jawabannya? Kalau Anda membaca berikutnya, dia bukan tidak mau. Dan dia tidak mengatakan kepada Tuhan, mau atau tidak mau. Tapi yang dia sampaikan kepada Tuhan, ya, ketika kolam Bethesda itu digoncangkan oleh malaikat, konon ceritanya seperti itu. Maka dia berkata apa? Tidak ada yang menolong dia. Sebab dalam catatan itu dalam catatan kita berkata, barang siapa yang kali pertama bisa mencemplungkan diri, ya bahasa saya mencemplungkan, bisa masuk ke dalam kolam itu, mengikuti pusaran goncangannya, maka dia akan sembuh. Sekarang pikir, 38 tahun lu ngalami loh. 30 tahun usaha, ngalami penyakit, tapi nggak ngalami kesembuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, dia masih hidup. Semangatnya luar biasa juga. Ya nggak bosan-bosan ya, gitu loh ya. Masih ada di tempat itu. Nah, ayat inilah Tuhan berkata kepada dia. Tuhan tahu dia sudah lama di situ. Dan Tuhan bilang, maukah kau sembuh? Dan saat itulah Tuhan katakan, setelah dia mengatakan tidak ada menolong dia, lalu Tuhan bilang, angkat tilammu. Ya, Anda baca di rumah ya. Narasinya seperti itu. Waktu Tuhan mengatakan angkat tilam, 38 tahun usaha sia-sia. Tapi dalam satu kalimat Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia menjawab tidak ada yang bisa nolong dia. Kemudian Tuhan bilang, angkatlah tilammu, bangkitlah, berjalan. Apa yang terjadi? Dan saat itulah kasih karunia Allah turun atasnya. Pak, Bu, kasih karunia memang gratis. Kan tetapi bukan berarti kasih karunia tak ada tanggung jawab. Kita semua sudah mengalami kasih karunia Allah. Sembuh dari penyakit kita. Penyakit apa? Mungkin kita tidak 38 tahun terkapar. Ya saya punya pengalaman bisa berjumpa dengan Tuhan tidak 38 tahun. 1,5 tahun saya lumpuh total. Sebab Alkitab ini juga mengatakan dia berjalan tapi tidak mengatakan dia lumpuh. Dia berjalan artinya saya punya asumsi dia lumpuh. Tetapi lumpuh bukan dia karena tidak bisa jalan. Tapi memang dia sakit. Sakit apa? Memang tidak dijelaskan. Tetapi dapat diartikan bahwa sakit penyakit melumpuhkan seluruh eksistensinya. Dengan bahasa saya, ya, orang yang berpotensi menjadi apa? Impotensi. Orang yang potensi jadi impoten.
Ya, orang yang berdaya guna menjadi tak berdaya. Saya pernah ngalami 1,5 tahun tanyanya, 1,5 tahun tak berdaya. Hanya ada di kamar. Dan itu pun banyak cerita, sudah sering saya ceritakan. Betapa letih, betapa lesunya. Sampai pada satu titik tak berdayanya itu, tanpa sengaja saya berseru, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Jadi Pak, Bu, Dek, semuanya hadir maupun di rumah, ingat, Tuhan kita itu maha hadir. Tuhan hadir sandar kita buat apa-apa. Maksudnya tanpa kita buat apa, memang dia sudah hadir. Karena Yehova, Syama, ya kan? God omnipresent, maha hadir. Bukan karena kita rajin ke gereja dia hadir, enggak. Karena memang dia maha hadir. Tapi ironis lah kalau kita tahu dia maha hadir, kita tidak mengalami kehadirannya. Sebenarnya Tuhan selalu hadir dan mengimpartasikan energi keilahiannya kepada kita. Pertanyaannya, mau nggak kamu ngalaminya? Jika kau mau, satu kalimat dari Tuhan, kita ngalami pemulihan. Jadi yang pertama, disembuhkan karena apa? Kasih karunia. Bukankah kita semua yang hadir di sini juga disembuhkan karena kasih karunia? Barangkali tidak disembuhkan secara fisik, tapi ada yang disembuhkan secara mental. Ada yang berpendapat begini, pendapat seorang psikolog. Hari-hari ini ada satu istilah. Istilah apa? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Maksudnya apa? Saya juga disembuhkan dari ODGJ. Apa itu? Bayangkan, nikotin itu adalah racun. Suka tidak suka, produsen dengan jujur mengatakannya. Barang siapa yang merokok, penyakit kanker, gagal jantung, dan sebagainya. Maka itu saya bilang ibu-ibu, kalau punya anak cewek nih, kalau cowoknya masih ngerokok, nggak usah kasih dia pacaran. Bahaya. Karena di situ salah satu poin, impoten. Ngapain kamu nikah sama orang impoten? Coba baca ya, pulang dia rokok ya. Tapi herannya tuh gitu loh. Orang ngerokok nggak merasa bersalah. Lalu pertanyaannya apa yang membuat seperti itu? Ya kan ada gangguan. Gangguan apa? Gangguan cara berpikir. Katanya kalau aku masukkan nikotin atau narkoba, aku bisa fly. Ya saya ceritakan pengalaman saya. Dan sekian tahun saya terikat. Dari saya, tapi herannya waktu saya remaja malah enggak loh. Remaja saya cukup nakal, tapi yang namanya narkoba sama nikotin enggak. Setelah saya married, baru saya merokok. Saya heran, waktu saya pacaran temannya saya enggak merokok. Tapi setelah saya married, kalau married udah punya uang, pergaulan bebas, ngerokok saya. Dan saya kalau ngerokok itu enggak tanggung-tanggung. Jarum super. Ya kalau ronson banyak jarum di dalamnya. Mungkin karena itu sebagai kelengkapan buat saya, karena saya perancang, suka ada di meja gambar. Jadi itulah yang menemani saya ya dengan anggur launang. Itu biasanya di atas jam ya malam-malam biasanya itu sudah saya lakonin. Ya sudah nggak usah dicerita, itu tidak boleh dibanggakan ya, itu sampah. Saya disembuhkan seperti itu. Tapi di antara kita apa yang pernah disembuhkan? Waktu kita percaya Yesus minimal ada yang disembuhkan kita. Disembuhkan dari kematian kekal yang jelas itu. Tak kalah kita percaya Yesus, percayalah Pak, Bu, Dek, yang di sini maupun di rumah. Waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, Yesus Tuhan itu bukan seperti kita lagi mendaftar sesuatu di satu lembaga, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang udah kelihatannya pasti, tiba-tiba datang dia bisa delay. Enggak. Yesus berkata, saat waktu engkau mengatakan Yesus aku percaya, saat ini juga engkau sudah mempunyai apa? Meterai bersamaku di Taman Firdaus. Di Firdaus. Artinya keselamatan diberikan kepada kita cuma-cuma. Jadi waktu Anda percaya Yesus, Anda baptis, percayalah.
Anda mau jatuh dosa berguling-guling, itu tidak akan pernah hilang. Waduh, luar biasa pengajaran nih. Itu namanya kasih karunia. Ya, itu hebat. Jadi nggak akan pernah hilang. Yesus tidak akan pernah hilang dalam diri kamu. Meterainya itu nggak pernah hilang. Kenapa? Ketika engkau percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu nggak bisa hilang lagi. Oh enak dong kalau gitu pastor. Iya memang enak. Nanti akan diperhitungkan justru karena kamu diselamatkan bukan untuk senang-senang, tapi dikerjakanlah keselamatan itu. Ya, dikerjakanlah keselamatan itu. Maka dikerjakan keselamatan itu apa? Terus menerus ditingkatkan. Tadi kita sampai sharing sama Pastor Suprapto tentang jambu. Tiba-tiba dia nanya jambu. Nanya saya jambu ada manfaatnya enggak? Saya bilang saya nggak tahu. Jambu paling banyak air doang saya bilang. Tapi memang saya doyan jambu. Saya coba klik Google, rupanya jambu banyak khasiatnya juga. Di antara lainnya itu juga bisa menambah imun. Jadi bagus makan jambu air itu. Tapi saya bilang kalau makan 1 ton mati loh. 1 ton ya kan, kira-kira gitu, itu guyonan. Dia bilang, Babe kan di rumah ada jambu, iya, manis gak? Nah itu dia, itu jambu secara alam Tuhan berikan, itu tumbuh subur. Tapi gak jamin manis. Untuk dia bisa menjadi manis, perlu ada seorang yang manis menanganinya. Oh iya, nyak itu kan manis dia. Ada kalau lihat kan bosan kan? Loh, saya ini udah 40 sekian tahun kan, ngelihat dia terus. Bosan nggak? Nggak bosan. Tapi kadang-kadang menyelgitin juga sih. Tapi nggak bosan aja. Ya, kan gayanya macam-macam kan gitu loh. Ya kalau tiap begitu-gitu aja kan kita jadi nggak punya seni dong. Kadang ngelihat dia begini, dia ya itu. Nah, dia bisa tuh kelola itu pohon jambu. Ya, pakai apa? Pakai micin. Nah, tadi saya bilang di rumah kalau Anda potong sayur, potong sana, potong jadi buang. Bawa masukkan ke satu, jadi kok apa namanya pupuk lagi. Masukkan ke tong, kasih air 1-2 minggu itu bisa jadi pupuk yang bagus, ya, itu organik itu namanya. Dan jadi manis. Artinya apa? Artinya jambu saja kalau untuk berbuah ya itu alam, pemberian Tuhan. Tapi untuk dia manis dan tidak berulat itu perlu tangan manusia. Perlu dikerjakan. Ya, perlu dikasih. Wah, itu kadang-kadang saya lihat nyak sama si Mariana naik manjat-manjat itu. Wah, itu udah kayak yang di kampung itu. Ya, kampung itu kan yang buat kalau kami di Jakarta tuh kan kalau panjat ambil kelapa kan pakai barang itu tuh. Diikat pakai tali biar dia naik. Nah, Anda yang ngomong monyet. Bukan saya yang ngomong. Wah, saya bilang hebat banget. Tapi ya akhirnya saya nikmati jambu yang manis, ya, jambu yang manis. Pak Bu, kita semua sudah diselamatkan. Kita perlu kerjakan. Nah, orang satu ini mengerti, dia telah disembuhkan. Ya, karena dia telah disembuhkan, dia bukan disembuhkan karena mental, tapi dia disembuhkan secara fisik. Ya, jadi dia disembuhkan, maka dia mengerti bagaimana mengerjakan keselamatan itu. Yang kedua, Tuhan Yesus berjumpa dengan dia di mana? Di Bait Allah. Lu ngapain ke Bait Allah? Tamasya. Ya, di Bait Allah di situ ada jual bakmi, ya, super mie, Indomie. Bukan, Pak Bu. Datang ke Bait Allah kan dia mengerti kasih karunia perlu disyukuri. Ibadah itu adalah kasih karunia. Maka ketika disembuhkan yang pertama dan yang kedua, dia datang beribadah. Kenapa? Karena ibadah mempunyai janji-janji yang lebih tinggi daripada segala usaha dia yang pernah dia lakukan. 38 sia-sia. 38 tahun sia-sia. Begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung berubah. Layak gak sih kalau datang ucap syukur? Kita setelah jatuh dalam dosa, lahir kita aja sudah menjadi apa? Warga negara neraka. Begitu percaya Yesus, Anda sadar tidak sadar, Tuhan sudah korbankan nyawanya buat kita, pindah ke surga. Perlu nggak kita ucap syukur? Perlu. Di mana? Bait Allah suci. Bait Allah suci mana? Israel. Itu gambaran. Sekarang apa? Diimplementasikan ke gerejanya. Gereja itu bukan gedung, gereja itu ada satu
lembaga yang menerima, ya, yang punya pewahyuan dan menyerahkan diri diikat jadi satu. Gereja yang mempunyai tanggung jawab. Ada pengembalaan. Walaupun terkadang pengembalaan itu enggak terlalu nyaman-nyaman juga. Karena sistem kan, terkadang bisa saja sistem itu tidak membuat Anda nyaman. Tapi kan enggak semuanya enggak nyaman kan? Yang lain nyaman. Jadi yang terpenting kita nyamankan diri kita. Pasti ada kenyamanan dari Tuhan. Nah itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8. Coba kita lihat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8. Apa kata Alkitab? Latihan badani terbatas gunanya. Maksudnya apa sih latihan badani? Latihan badani itu ada usaha manusia untuk kepentingan manusia terbatas. Usaha pekerjaan, punya uang banyak, punya pabrik oksigen, ya, badan digedein, ya, jadi semuanya gede, bagus semuanya, tidak salah. Tapi terbatas gunanya, kena COVID saja bisa mati dan bisa terkapar. Ngerti nggak? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba kasih garis bawahi. Dia mengerti ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka diutamakan dulu. Begitu sembuh dia, datang ibadah. Maka kadang-kadang saya suka nasihati adik-adik saya ini. Anda begitu diberkati Tuhan, datang ibadah, cap syukur. Saya bilang sama Yusa waktu dia married. Kalau kamu married mau pergi jalan silakan, tapi datang dulu ibadah, cap syukur dulu. Karena mengandung janji. Dilihat dari kerelaan hati kita untuk menyerahkan hidup kita. Bukan kepada gereja. Gereja cuma hanya sarana media. Jangan mau diganggu sama segala atribut gereja yang kadang-kadang tidak menyenangkan kita. Itu bisa saja dipakai oleh sebuah pengertian yang salah. Tapi kita harus mempunyai sebuah keyakinan. Akuilah Tuhan akan menjemput saya di situ. Maksudnya menerima ucapan syukur saya. Nah itu mengandung janjinya. Waduh luar biasa kan? Segala hal. Saya tidak usah uraikan lagi. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Pak Bu. Hidup di dalam kehidupan kita secara natural. Maupun hidup secara supranatural. Atau hidup secara alamiah manusia rohani, manusia jasmania. Dan juga ada jaminan sampai kepada hidup secara rohania, tubuh rohani, yaitu di kerajaan 1000 tahun. Itu janji Tuhan, dimeteraikan loh oleh Roh Kudus, bukan meterai lakceng. Itu pun kadang-kadang bisa dibohongin, ya, bisa dibohongin tuh, ya. Tapi ini meterai ilahi Pak Bu, itu yang kedua. Maka itu dikatakan jangan jauhkan kasih karunia itu. Ibrani pasal 12 ayat yang keberapa itu? 15. Coba kita lihat. Ada banyak ayat ya sore ini ya Pak Bu yang ada di sini Dek maupun yang di rumah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ibadah itu kasih karunia. Coba bayangkan. Semua pada ketakutan. Penyelenggaranya semua hadir. Emangnya yang selenggarakan tidak takut? Tanya aja, Prapto takut enggak? Takut juga. Cuma karena kita sadar bahwa ini kasih karunia. Kita tetap hadir. Jadi contoh, jadi teladan buat jemaat. Bahwa kita pelayan Tuhan harus hadir. Jangan cuma mau melayani doang baru hadir. Begitu tidak melayani, semua ngumpet. Ditanya kenapa? Ya kami di rumah online aja. Iya kalau kamu online. Kalau kamu nggak online gimana? Apa yang kau tabur itu akan kamu tuai. Dan ini saya katakan justru terang aja. Teman saya tanya, Pastor Tony di Pontianak gimana tuh? Anda punya jemaat udah buka begitu. Oh jemaat di Pontianak semuanya bagus-bagus. Walaupun mereka tidak hadir tapi di rumah online. Online karena Saikoji. Ya, karena Saikoji teman kita kan. Jadi dia yang bikin semua orang di rumah. Saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting dia ikut perjamuan kudus, saya bilang gitu. Tapi para pengerja bagus-bagus semua. Waktu saya undang mereka, hadir semua saya bilang. Tapi kalau mereka ngibulin saya, dia punya resiko. Saya emang apa-apa. Maka saya bilang sama Andi, sama David, gimana Fit? Wah bagus Pak, mereka semua bagus.
Ya terserah lah ya. Anda yang para pelayan Tuhan, apakah cuma mau melayani datang sini? Karena kita punya tanggung jawab sama jemaat yang kita pimpin. Kalau kita sendiri tidak punya memiliki integritas, apa yang kita tularkan kepada jemaat? Virus Pak Bu, virus dosa itu melebihi daripada virus COVID. Virus COVID aja cuma liwatnya langsung kena. Seorang profesor namanya Eka, dia habis ngajar, terus makan. Dia makan buka masker kan, terus ada ngamen liwat. Begadang jangan begadang, dia ngajar begadang mulu. Akhirnya karena senangnya dia ikut begadang jangan begadang, pulang langsung pilek. 2 hari kemudian dinyatakan positif, terkapar, nyaris liwat. Jadi ini cepat kan virus itu. Dosa lebih dari itu. Maka saya katakan ini bahaya sekali. Nah itulah sebabnya jangan jauhkan kasih karunia. Kalau kita punya niat baik datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan kita lebih care pada kita. Ya, lebih care pada kita. Ngerti? Tuhan lebih peduli akan kita. Sebelum kita pikir dia selalu memikirkan kita. Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, tumbuh akar kepahitan. Coba Anda cek aja orang-orang yang tidak terlalu banyak mau ucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupannya. Abaikan itu. Gampang tersinggung kan? Coba saya rekod begini, langsung digini sama dia. Benar. Kan dia dianggap ngejek. Padahal firman Tuhan itu datang untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki sikap kita, mendidik kita dalam kebenaran. Yang khotbah resiko. Ya kan? Khotbah itu resiko. Resiko dibenci juga. Saya bilang, konsep yang saya dapat dari Tuhan, saya mesti buat firman Tuhan jelas, benar. Dan yang namanya benar, nggak terlalu gampang. Perlu ada harga dibayar. Maka kita kata, beli jangan menjualnya. Nah itu dia. Tadi yang keberapa tuh? Yang kedua, lama banget ya. Yang ketiga ada satu kalimat, dibilang apa? Kamu telah sembuh, jangan buat dosa lagi. Supaya, jangan apa? Jangan kembali kepada yang lebih buruk. Kalau yang pertama disembuhkan, yang kedua ibadah itu pengucapan syukur, dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Memang kita sudah disembuhkan dari apa? Dari penyakit. Maka jangan buat dosa lagi. Rupanya penyakit masalah kehidupan itu dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah kita keluar dari kebenaran. Akibat keluar dari kebenaran, tidak ada benteng kehidupan. Sehingga yang masuk apa? Penyakit. Benihnya dulu. Maka itu dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 43. Coba kita lihat. Sudah ada langsung itu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Dia mau cari terus. Ya, iblis itu bagaikan siapa? Bagaikan singa, bukan Singapura. Ya, singa mengaung-ngaung. Bukannya, hai, bukan. Ya mungkin ya, dia bisa pakai, hai godain saya dong. Bisa begitu ya. Tujuan iblis itu selalu menggoda kita. Dia menggoda dengan 3K. Ya, 3K ya, bukan K2 ya. 3K. K pertama adalah kebutuhan. Dia bilang, kamu kan Yesus, jadikan batu roti, berarti kebutuhan hidup. Nah, setan bisa mengganggu kita kalau yang namanya ngejar kebutuhan hidup, kita selon. Kami Jakarta bilang selon apa? Habis-habisan. Kerja, siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, terkadang kita lupa makan. Dan itu kan bahaya. 3 hal yang bahaya. Iman, ya, jiwa dan tubuh, rusak moral. Nah, yang kedua apa? Dia bilang, Yesus, kan kamu Tuhan, naik aja ke atas, jatuhkan. Berarti apa? Kehebatan, kekuasaan. Jadi sombong, dia akan coba kita. Oh, kamu kan seorang insinyur. Kamu sarjana hukum, kamu S2, S3. Kalau datang, ya kalau kamu ngomong sama saya dokter kan beda. Itu terlalu sombong.
Setan suka pakai yang seperti itu. Tuhan mau naikkan kita ke atas. Kita akan semua dijadikan apa? Hebat. Memuliakan Tuhan, itu betul. Tapi Tuhan mau bicara sama kita bukan di atas, turun ke bawah. Sakyus turun ke bawah. Maka tiap hari saya mesti ngitung 7 hitungan mundur. 7, 6, 5, 4, 3. Saya seperti dari pohon saya turun, saya peluk Tuhan Yesus. Nah itu turunkan kita punya keangkuhan kita. Ya, itulah sebabnya kalau dia sudah keluar, ya dia nggak diam, dia ngintip tuh. Yang ketiga apa? Keyakinan. Kalau engkau nyembah kepadaku, seluruh bumi ini akan kuberikan kepada kamu. Nah, itu yang ketiga, keyakinan, kerohanian. Kadang-kadang kita ini punya konsep ibadah hanya seterus selera kita. Selera musik yang heboh-heboh. Yesusnya datangnya luar biasa. Oh sekarang ibadah kita sudah mulai pulih lagi. Musiknya luar biasa. Tuhannya datang luar biasa. No. Yesus tidak dipengaruhi oleh musik. Justru ketika kita sudah ketemu Yesus, kita boleh buat semuanya luar biasa. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan Tuhan. Ngerti? Nah terkadang kita sendiri yang menciptakan kesulitan buat kita. Itulah yang disebut apa? Yang ketiga. Dan Tuhan dan iblis bilang sama Tuhan Yesus. Setelah dicoba kan semuanya gagal nih. Dia bilang, tunggu waktu yang baik. Nah itu kan ada di Lukas pasal 4 ayat 13. Waktu yang baik itu adalah waktu yang buruk buat kita. Ketika kita jauh dari kasih karunia, maka tumbuhlah kepahitan. Ketika tumbuh kepahitan, maka dia akan masuk kembali. Dia yang ini udah tadi lagi yang di apa itu? Lukas pasal Matius pasal yang ke-12. Nah, 43. 44-nya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Ini dia akan kembali, ya. Kembalinya ini setan. Kalau dulu saya ke Pontianak waktu masih pacaran, ketemunya gitu, dia langsung nyanyi. Telah lama kau kutunggu, bersamamu ku selalu kembali kita bersama-sama lagi. Setelah kami 1 minggu bersama-sama, lalu saya nyanyi, ke Jakarta ku kan kembali lagi. Dia nangis. Itu saya, indah, karena berjumpa sang kekasih. Kalau setan kembali, jalan loh. Saya bukan setan, saya lagi jatuh cinta. Kalau setan bukan jatuh cinta, dia membuat Anda dan saya sengsara. Dia akan kembali. Kalau dia kembali, wah, dia bukan hanya kembali. Coba kita lihat yang ke-45-nya. Wah, apa dia bikin sana? Dia bikin komunitas. Lalu ia keluar dan mengajak teman-temannya, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang apa? Yang jahat. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Lalu Alkitab bilang apa tadi yang di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-15 itu, dia keluar dan memberitakan pekerjaan Tuhan ke-15-nya. Ya. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah telah menyembuhkan dia. Yang pertama apa? Disembuhkan oleh kasih karunia. Yang kedua, ibadah itu adalah panggilan kasih karunia, pengucapan syukur. Yang ketiga apa? Hidup dalam kebenaran kasih karunia, supaya setan nggak bisa. Hidup kebenaran yang terpenting. Yang ketiga apa? Beritakanlah kebenaran, karena kasih karunia tidak boleh diam, harus ceritakan ke sana dan ke sini. Dan menceritakan itu perlu kuasa. Maka Alkitab kata dalam Kisah 1 ayat 8, kau sudah terima kuasa. Bukan cuma bahasa roh di atas mimbar. Kuasa itu menjadi saksi Tuhan. Di mana? Di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dan ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15.
bilang apa itu? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ini yang di atas-atas semua ini usaha loh. Takut kadang-kadang kita ya. Aku tanya sama Gideon, kamu sampai-sampai saya tuh kepengen, Gid kamu tugas sore, saya tugas pagi. Kita juga takut kan? Karena gara-gara banyak yang takut gitu loh. Tertular rasa takut juga. Terus nggak usah, nggak apa-apa. Kan kita di hadirat Tuhan. Gereja kita bersihkan, kita buat steril. Kan memang kita tahu bahwa ini lebih aman daripada kita di marketplace. Marketplace kita nggak tahu loh mereka gimana. Ya, ngerti nggak? Tapi kadang-kala kita di marketplace malah kita lebih lebih in home. Tapi ke gereja rasanya takut. Nah ini bukankah ada sesuatu yang rusak dalam jiwanya? Betul nggak? Betul kan? Tapi kalau suruh gereja, tapi kalau dikasih pelayanan mau. Puji Tuhan tempat kita tidak ada yang seperti ini. Kalau ada, waduh bahaya juga jemaat. Ya, dihadirkan orang yang nyanyi seperti itu, yang keluar apa? Suka tidak sholat itu virus juga tuh. Dia aja ketakutan kok nyanyi sih. Tuhan berkuasa. Nggak ngaruh. Nah, maka jangan malu-malu, kita sebagai pekerja harus bertanggung jawab. Apa? Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, berterus terang. Terus terang. Hei, jangan main pintu belakang. Ya, memberitakan apa? Perkataan kebenaran itu. Terus terang kita saksikan kebenaran itu di hadapan publik. Sebab itulah kita dipanggil menjadi terang. Jadi kasih karunia keilahian Allah itu mengubah orang yang 38 tahun sembuh. Maka tema khotbah kita disembuhkan menjadi saksi. 4 hal. Pertama apa? Disembuhkan karena kasih karunia. Lalu dua apa? Ucap syukur. Ibadah karena kasih karunia juga. Jangan jauhkan. Yang ketiga apa? Hidup dalam kebenaran karena kasih karunia. Yang keempat apa? Beritakan kasih Tuhan. Itu pun karena kasih karunia. Supaya ini menjadi apa? Sebuah berita. Banyak orang diselamatkan. Ketika kita berhenti untuk memberitakan, maka sesungguhnya kita telah menghentikan pekerjaan Tuhan di permukaan bumi ini. Tuhan memberkati. Haleluya.